Misalkan kita mempunyai sebuah polinomial Px. Nah, polinomial itu dapat definisikan sebagai penjumlahan dari elemen yang berbentuk AI, di mana AI ini merupakan konstanta elemen bilangan real yang dikalikan dengan X pangkat I, di mana X ini merupakan sebuah variabel independen yang I ini dia dari 0 sampai N. Nah, notasi sigma ini dapat kita jabarkan sehingga kita punya AN kali X pangkat N ditambah AN min 1 kali X pangkat N min 1 ditambah dan seterusnya sampai A1X ditambah A0 gitu. Nah, polinomial Px ini itu dapat kita nyatakan derajatnya adalah n. Nah, derajat dari polinomial adalah pangkat tertinggi dari sukunya gitu. Karena di sini yang paling besar itu adalah n, maka kita katakan derajat dari Px adalah n. Nah, bisa juga kita tuliskan sebagai deg. Deg itu singkatan dari degree dari Px itu adalah n gitu. Nah, kemudian misalkan kita memiliki sebuah polinomial lain yang kita namakan Qx. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita mencari pembagian dari Px terhadap Qx gitu. Kalau kita asumsikan bahwa derajat dari Px itu lebih besar atau sama dengan Qx. Dengan syarat bahwa tadi degree dari Px dia lebih dari atau sama dengan degree dari Qx. Nah, sebelum kita menyelesaikan permasalahan yang ada di sini, kita coba review dulu pembagian dalam bilangan bulat. Nah, misalkan kita coba mencari hasil pembagian dari 21 dibagi dengan 4 gitu. Nah, ini dapat kita bentuk sebagai 5 ditambah 1/4 kan. Bagi yang udah terbiasa, jadi dari pecahan biasa kita ubah jadi pecahan campuran gitu. Nah, sekarang perhatikan bahwa untuk mengubah dia dari pecahan biasa ke pecahan campuran itu biasanya elemen yang di atas yang bisa kita sebut sebagai pembilang itu lebih besar daripada elemen yang di bawah, yaitu sebagai penyebutnya gitu. Jadi kita bisa ubah dia jadi pecahan campuran. Nah, kemudian perhatikan juga bahwa di sini ini merupakan sisa pembagian yang satu ini. Nah, sisa pembagian itu dia harus kurang dari pembaginya gitu. Harus kurang dari 4 kalau di sini. Sedangkan 5 adalah hasil pembagian dari sini gitu, yang merupakan bilangan bulat. Nah, dari persamaan ini kita coba kalikan kedua ruas dengan pembaginya yaitu 4. Nah, kita dapat persamaan lainnya yaitu 21 sama dengan 5 dikali 4 ditambah 1. Nah, persamaan ini dalam teori bilangan itu dikenal sebagai division algorithm. Walaupun sebenarnya karena di sini ada kata algoritma, ini bukan algoritma sebenarnya kan gitu. Namun namanya dari awal division algorithm, jadi kita pakai nama yang sama aja gitu untuk menyatakan ide yang sama gitu. Jadi idenya adalah sebuah bilangan bulat itu dapat kita ekspresikan sebagai perkalian dua bilangan bulat ditambah bilangan bulat lainnya gitu. Dimana yang di sini, yang 4 ini tadi kan itu dia sebagai pembagi kan. Dia nilainya harus lebih besar daripada ini, daripada sisanya gitu. Dan dalam division algorithm sisanya ini dia harus positif gitu. Harus positif atau 0. Jadi bilangan non negatif. Nah, division algorithm ini dalam bilangan bulat itu bisa kita terapkan juga pada pembagian di polinomial gitu. Jadi anggaplah Px dibagi Qx ini dia akan menghasilkan
sebuah polinomial lain yaitu hx ditambah dengan sisa dari pembagiannya yaitu misalkan rx dibagi dengan qx gitu. Jadi ini sebenarnya bentuknya sama kan gitu. Nah, kemudian di sini kedua ruas akan kita kalikan dengan qx menjadi px sama dengan hx dikalikan dengan qx ditambah dengan rx gitu. Nah, maka division algorithm itu selain pada bilangan bulat juga bisa kita terapkan pada polinomial gitu. Nah, sekarang kita coba buat contohnya dalam pembagian polinomial ini. Misalkan polinomial yang akan dibaginya px itu adalah px sama dengan 2x pangkat 3 lalu dikurang 5x kuadrat lalu dikurang 4x lalu ditambah 3 gitu. Sedangkan qx yang merupakan polinomial pembaginya itu adalah x min 1 gitu. Nah, lihat bahwa derajat dari px itu dia lebih besar atau sama dengan derajat dari qx kan. Karena px derajatnya 3, sedangkan qx derajatnya itu 1. Nah, maka ini kalau kita bagi, dapat kita ubah menjadi bentuk ini. hx kali qx ditambah rx. Nah, tapi sekarang pertanyaannya gimana sih cara kita ngebagi dua buah polinomial? Nah, sekarang kita coba kembali lagi ke contoh di bilangan bulat. Kalau kita mau cari pembagian 21 bagi 4, itu biasanya kita coba dengan pembagian bersusun gitu. Jadi di sini kita tulis 21 di sini, lalu dibagi dengan 4. Nah, sekarang pertanyaannya adalah 21 bagi 4 kira-kira berapa bilangan yang di bawah 10 yang kalau kita kalikan dengan 4, dia merupakan nilai terbesar yang mendekati 21. Nah, jawabannya adalah 5 gitu. Karena kalau 6 dia 24 kelebihan, sedangkan kalau 4 dan ke bawah itu dia masih jauh dari 21 gitu. Jadi 5 merupakan bilangan terbesar yang lebih kecil daripada 21 bagi 4 gitu. 5 kali 4 itu adalah 20. Maka 21 kita kurang dengan 20, 1 gitu. Nah, ini adalah sisanya, sedangkan 5 ini adalah hasil pembagiannya. Sehingga ini bisa kita ubah jadi 5 ditambah 1/4. Nah, sekarang kita coba terapkan pembagian bersusun pada polinomial. Di sini kita coba tulis px-nya 2x pangkat 3 min 5x kuadrat min 4x tambah 3 lalu kita bagi dengan x min 1. Nah, dalam polinomial, pembagian polinomial, kita lihat itu angka yang paling depannya ini, atau suku yang paling depan. Jadi di sini kan kita punya 2x pangkat 3 yang di pembaginya, dan x yang ini yang dibagi dan ini pembaginya. Lalu kita bagi antara 2x pangkat 3 dengan x. Kita dapatkan yaitu 2x kuadrat kan. Nah, maka 2x kuadrat ini sebagai pengali ke x min 1-nya. Sehingga kita bakal dapat 2x pangkat 3 min 2x kuadrat gitu. Nah, lalu ini kita kurangin. Jadinya 2x pangkat 3-nya akan habis yang suku pangkat 3-nya, lalu yang suku pangkat 2-nya jadinya min 5 dikurang min 2 jadinya min 3x kuadrat gitu. Nah, jadi tujuan kita tadi ngebagi bilangan yang paling depan adalah agar ini hilang gitu, sehingga nanti hanya bersisa yang paling belakangnya aja. Oke, terus kita terusin min 4x yang dari sini kita turun ke bawah jadinya min 4x. Sekarang sama lagi, kan sekarang yang paling depan itu min 3x kuadrat. Kita bagi sama
kita bagi sama X. Dapatnya yaitu min 3X. Nah, min 3X kita kalikan dengan X min 1. Jadinya min 3X kuadrat lalu tambah 3X. Dikurang, dapatnya min 4X dikurang 3X dapatnya min 7X. Lalu 3-nya konstantanya turun ke bawah jadinya plus 3. Lalu min 7X kita bagi dengan X dapatnya berarti min 7. Min 7 kita kalikan dengan X min 1 dapatnya min 7X ditambah 7. Nah ini bisa kan ya? Nah kalau kita kurang maka min 7X akan habis. Bersisa 3 dikurang min 7. 3 dikurang 7 jadinya min 4. Nah maka yang di atas ini itu adalah hasil pembagiannya atau HX. Kemudian min 4 ini adalah sisa dari pembagiannya gitu. Nah, maka PX dibagi QX itu dapat kita tulis sebagai 2X kuadrat min 3X min 7 ditambah min 4 per QX gitu. Atau kalau kita kalikan dia dengan QX menjadi yang sebar seperti ini, kita akan dapatkan dan kita coba substitusi PX sama QX-nya. Berarti jadinya 2X pangkat 3 min 5X kuadrat min 4X tambah 3 itu bisa kita tulis menjadi ini 2X kuadrat min 3X min 7 dikalikan sama X min 1 ditambah min 4 gitu. Nah jadi polinomial yang satu kita bisa ubah menjadi kombinasi perkalian dua buah polinomial lain ditambah dengan konstanta yang lain atau polinomial yang lain gitu. Nah sekarang perhatikan bahwa derajat dari Rx itu akan selalu kurang dari derajat Qx. Jadi derajat Rx akan selalu kurang dari derajat Qx gitu. Agar menjadi bentuk yang unik ini gitu. Karena kalau ini nggak terpenuhi maka dia tidak unik. Sehingga kalau misalkan pembaginya itu adalah X min 1 berarti degree-nya atau derajatnya itu kan 1. Maka otomatis hasilnya itu sisanya itu adalah derajat 0 atau konstanta aja. Jadi kalau kita punya polinomial yang derajatnya lebih dari 1, kalau kita bagi dengan yang derajatnya 1, sisanya adalah konstanta gitu. Nah itu penting dalam kita mau menemukan sebuah teorema yang cukup penting dalam polinomial. Nah sekarang di yang persamaan terakhir ini kan yang di sebelah kiri sini kan dia adalah PX kan. Adalah PX. Nah, kemudian pertanyaannya sekarang bagaimana kita ngebuat persamaan ini menjadi 0? Salah satunya adalah ini harus 0 kan, X min 1 ini. Jadi agar ini 0, X-nya kita masukin dia nilainya 1. Nah sekarang kita coba masukin jadinya P1. Berarti P1, maka kan ini 0 jadinya. Berarti ini akan menghilangkan yang matriks polinomial hasilnya ini kan. Sehingga hanya sisanya aja yaitu min 4. Maka P1 nilainya adalah min 4. Oke, nah mungkin bingung kenapa kita penting banget untuk nemuin persamaan ini. Oke, jadi kan di yang atas ini kita punya apa? Px kalau kita bagikan dengan X min 1 memberikan sisa yaitu min 4. Sedangkan kalau kita masukin X sama dengan 1 ke dalam P1 hasilnya adalah min 4 kan. Bisa kita juga hasilnya dari kita input ke sini.
Kan dapatnya berarti 2 kali 1, 2. Dikurang 5 min 3, dikurang 4 min 7, min 7 tambah 3 min 4. Sama-sama min 4 gitu. Nah, maka sebenarnya kesimpulannya dari sini adalah kalau kita punya polinomial Px, kita bagi dengan x min 1, maka kalau kita mau cari sisanya, itu adalah P1 gitu. Jadi, kita coba tulis Px dibagi dengan x min 1, dia akan bersisa P1 gitu, yang sama dengan min 4. Nah, kalimat kesimpulan ini itu merupakan ide utama dari apa yang kita sebut sebagai teorema sisa gitu. Jadi, ini kalau kita coba bikin bentuk umumnya. Jadi, secara umum, teorema sisa adalah kalau kita punya Px yang dapat kita bentuk menjadi Hx dikalikan dengan x min q lalu ditambah r, maka dapat kita katakan bahwa jika Px kita bagi, jika Px dibagi dengan x min q, maka sisanya adalah PQ gitu. Karena dari sini kita dapatkan PQ yaitu adalah R gitu. Nah, ini adalah teorema sisa dalam polinomial gitu. Oke, jadi ini merupakan tadi ya gambaran secara umum tentang teorema sisa. Nah, sekarang kita coba akan ngebagi dengan polinomial lain untuk mendapatkan kasus yang lebih khusus. Nah, sekarang kita akan coba bagi polinomial Px yang tadi sama, namun kita bagi dengan polinomial yang berbeda yaitu x plus 1 gitu. Jadi kita tulis Px-nya 2x pangkat 3 min 5x kuadrat min 4x tambah 3. Lalu kita bagi dengan x tambah 1. Nah, prosesnya sama. Berarti 2x pangkat 3 dibagi x, berarti 2x kuadrat. Berarti 2x kuadrat kali x plus 1, 2x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat. Dikurang, jadinya min 7x kuadrat. Lalu kurang 4x. Min 7x kuadrat dibagi x, min 7x. Dikali x plus 1, jadinya min 7x min 7x kuadrat min 7x dikurang, berarti jadinya 3x, lalu ditambah 3, 3x bagi x dapatnya 3, dikali x plus 1 jadinya 3x tambah 3. Nah, ini hasilnya adalah 0. Nah, maka pembagian ini kalau kita mau ubah ke dalam bentuk division algorithm ini, maka jadinya 2x pangkat 3 min 5x kuadrat min 4x tambah 3 itu sama dengan 2x kuadrat min 7x tambah 3 dikali x plus 1 ditambah 0. Sekarang, perhatikan bahwa plus 0 ini kan sebenarnya nggak terlalu berpengaruh. Jadi kan sebenarnya bisa kita hapus. Nah, sehingga Px ini bisa kita nyatakan sebagai perkalian dari dua buah polinomial ini aja gitu. Nah, artinya apa? Artinya adalah ini, kedua polinomial ini merupakan faktor-faktor dari
Px gitu. Nah, artinya apa faktor? Karena kalau kita kalikan dua buah polinomial ini, kita akan dapatkan Px gitu. Nah, itu adalah pengertian dari faktor. Nah, contohnya di bilangan bulat, kalau misalnya kita punya 21, kan dia bisa kita ubah jadi 3 kali 7. Nah, maka 3 dan 7 itu merupakan faktor dari 21 gitu. Nah, dari sini sebenarnya bisa kita simpulin bahwa kalau misalkan tadi karena ini Px, lalu kalau misalkan kita masukin dia min 1 ke sini, nah min 1 dari mana? Min 1 itu karena agar ngebuat dia 0 di sini, sehingga di sebelah kanan ini dia bakal jadi 0. Berarti P min 1 kan sama dengan 0. Nah, karena P min 1 sama dengan 0, maka X plus 1 itu adalah faktor dari Px gitu. Jadi kalau kita masukin sebuah bilangan ke dalam polinomial lalu menghasilkan 0, maka X min-nya itu dia adalah faktor dari polinomialnya gitu. Atau bisa juga dibalik gitu. Kalau kita tahu X plus 1 adalah faktor dari Px, nah maka kita bisa tulis juga bahwa P min satunya itu adalah 0 gitu. Nah, sekarang kita coba tuliskan dalam bentuk umumnya. Nah, ini merupakan bentuk umum dari pernyataan gue tadi. Jadi, kalau kita punya polinomial Px yang dapat kita ekspresikan sebagai Hx dikalikan dengan X min Q, artinya Hx dan X min Q adalah faktor dari Px, maka kita juga peroleh bahwa PQ sama 0 kan. Nah, lalu kita punya dua kesimpulan. Kalau atau jika PQ sama dengan 0, maka X min Q adalah faktor dari Px. Bisa juga sebaliknya. Jika X min Q adalah faktor dari Px, maka PQ sama dengan 0 gitu. Nah, ini yang kita namakan sebagai teorema faktor gitu. Jadi teorema faktor itu kalau berkaitan dengan sisanya 0, sedangkan ini teorema sisa yaitu ketika sisanya itu tidak sama dengan 0 atau ya bebas gitu. Teorema sisa. Nah, dua teorema ini sangat penting kaitannya dalam polinomial atau suku banyak gitu. Jadi semoga dapat dipahami dengan baik.